Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya mau membuat video untuk update sebuah sistem dengan ekstensi file Excel .xlsm ya, untuk pembuatan invoice sampai dengan laporan keuangan pembukuan yang berhubungan dengan perpajakan. Di sini mengisi untuk biodata perusahaan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tabel pajak. Ada dua tabel pajak di sini ya. Untuk tabel pertama ini berisi tarif pajak sesuai dengan peraturan tarif pajak yang berlaku untuk saat ini. Jadi nanti jika ada perubahan tarif pajak, kita tinggal merubah tarif pajaknya dari sini, tidak perlu untuk membongkar VBA-nya, karena saat ini tarif pajak yang berlaku PPN sebesar 12% dan PPh final UMKM 0,5% dari omset. Dan di sini saya mau memberikan contoh perusahaannya dalam bentuk CV. Jadi ada masa berlaku untuk PPh final 0,5% dari omset ini sampai dengan 4 tahun sejak perusahaan berdiri ya. Dan di sini saya juga membuat sebuah PKP, nomor surat pengukuhan PKP. Jadi nanti untuk transaksinya bisa menggunakan PKP maupun non PKP. Ini untuk vendor. Untuk transaksi dengan vendor, baik itu pembelian bahan dan juga untuk proses maklon cetak. Dan setelah 4 tahun nantinya menggunakan PPh badan 22% maupun 11%. 22% ini dari laba. Jika omset minimal 50M per tahun, itu perhitungan PPh-nya menggunakan 22% dari laba. Sedangkan jika omset per tahun kurang dari 50M, itu mengambil tarif pajaknya 11% dari laba. Ini nanti akan berhubungan dengan laporan laba rugi. Nah, ini ya. Kalau masa berlakunya masih berlaku untuk PPh 0,5% ini akan bisa di-generate. Saya berikan contoh ya. Nah, ini ya. Terus kemudian ini kalau saya edit dulu, saya perbesar. Nah, ini saya edit misalkan 24 bulan Maret 2026, karena ini sudah bulan April ya. Ini sudah bulan April tahun 2026, maka ini sudah kelewat ya, karena masa berlakunya 2026, bulannya Maret. Ini saya coba untuk generate, nanti tidak akan bisa untuk generate 0,5%. Saya delete dulu. Nah, ini ya, klik generate, dia tidak akan bisa karena masa berlakunya sudah kelewat. Jadi tinggal kita melakukan PPh 11% atau 22% dari laba. Nanti sistem akan mengambil dari sini, generate 11% dari ini ataupun generate 22% dari ini. Saya kembalikan lagi.
kita mulai dari sini dulu. Ini saya bersihkan lagi ya. Oh iya, ini udah saya beri keterangan, saya lupa. Saya perbesar dulu. Nah, ini jika PT perorangan, silakan untuk masa berlaku dikosongkan agar bisa digunakan untuk generate PPh dan laporan laba rugi nantinya. Karena PT perorangan itu tidak ada masa berlakunya sejak perusahaan berdiri ya, untuk PPh 0,5% dari omset ini. Kalau CV itu mau PKP maupun non PKP nanti tetap ada masa berlaku dari perusahaan berdiri. Nah, ini untuk akun COA, kode akun ya maksudnya ya. Di sini saya sudah menyediakan akun internal yang nantinya akan digunakan dalam proses pembukuan akuntansi ini. Kemudian di sini ada akun Kortek karena ini nanti tujuannya akan berhubungan dengan laporan SPT tahunan nantinya. Dan di sini ada mapping akun. Jadi akun internal ini nanti yang berhubungan dengan akun Kortek sudah dibuat di sini. Nah, ini untuk akun aset. Nah, ini ya untuk aset bangunan, statusnya hak milik atau sewa, karena nanti akan berhubungan dengan akumulasi dan beban penyusutan. Kalau bangunan berupa aset sewa, nantinya akan memunculkan 559 beban sewa. Nah, ini ya, di sini saya menggunakan sewa, umurnya 5 tahun. 5 tahun ini maksudnya 5 tahun umur sewa. Kalau misalkan hak milik biasanya 15 sampai 20 tahun. Kalau hak milik itu nanti tidak akan muncul beban sewa, melainkan hanya beban akumulasi dan beban penyusutan sebuah aset. Tentukan dulu untuk ininya, nanti bangunannya hak milik atau sewa. Dan nanti di sini ya untuk beban sewanya kita masuk ke transaksi lainnya. Nah, ini beban sewa 559. Ini ya udah saya buat. Nanti kita akan coba apakah sudah sesuai dengan yang saya harapkan dari pembuatan sistem ini ya. Nah, kemudian di master saldo awal, jika sebelumnya sudah memiliki pembukuan akuntansi, silakan lakukan migrasi data pada master saldo awal persediaan, dan master daftar aset. Ketiga sheet ini hanya melakukan input manual sekali. Ini ada 3 ya di sini, saldo awal persediaan, dan juga master daftar aset. Ini input hanya sekali untuk input manualnya. Kemudian di sini nanti master saldo awal akan dimapping ke dalam buku besar. Nah, ini ya posting buku besar. Ini status postingnya nanti akan berubah menjadi sudah ya. Jika kita klik posting ini, nanti akan diberikan nomor referensinya. Kemudian master saldo awal persediaan akan dimapping ke dalam sheet laporan stok bahan. Nah, untuk saldo awal persediaan ini nanti, nah ini ya,
Untuk sheet master saldo awal persediaan merupakan sheet hanya aktif sekali saja untuk proses sinkron pada sheet laporan stok bahan. Ini nanti ini kebetulan sudah saya buat posting stok, jadi sudah masuk ke laporan stok bahan TRX 01, 02 sampai 05 ya. Laporan stok bahan. Nah, ini untuk kode transaksinya, ID transaksinya. Ini sumbernya dari saldo awal persediaan ya. Saldo awal persediaan. Jadi ini sudah cukup segini saja, nanti tidak akan ada proses berikutnya. Sedangkan untuk sheet master daftar aset nanti akan dimapping ke dalam jurnal untuk menampilkan akun akumulasi dan beban penyusutan sebuah aset. Nah, ini fungsinya nanti untuk menghitung akumulasi dan juga beban penyusutan aset masing-masingnya ya. Di sini saya sudah menyediakan jika ada sebuah aset yang nantinya akan dijual. Ini saya berikan contoh di sini kemarin ya. Ini aset saya monitor Samsung Curve ini itu sudah rusak. Jadi nanti akan saya nonaktifkan seperti ini ya. Teman-teman tinggal pilih, terserah mau diletakkan di mana mouse pointernya. Yang penting dari bagian aset yang nantinya akan kita jual akan dinonaktifkan. Misalkan di sini saya klik pelepasan aset, kita ketikkan tanggalnya. Misalkan saya kemarin tanggal ini aja apa ya, 23 April 2006. Nominalnya saya jual 50.000 karena udah masuk barang rongsokan ya, udah nggak bisa hidup lagi, ini LCD nya rusak. Nah, maka di sini statusnya akan nonaktif. Nanti untuk periode berikutnya silahkan klik buat baris baru. Maka nanti untuk aset ini, monitor Samsung ini, itu tidak akan masuk ke daftar aset baris baru. Nah, monitor Samsung Curve masih masuk enggak? Nah, ini ya udah nggak ada monitor Samsung Curve nya. Nah, ini nanti akan diteruskan per periode, langsung otomatis menghitung biaya akumulasi dan beban penyusutan sebuah aset. Ini saya delete aja ya, yang barusan saja saya tambah baris periode 5. Saya delete. Nah, ini masih periode bulan April 2026-04. Next kita lanjut. Oh ya, ini dari hasil penjualan nanti akan masuk ke akuntansi database jurnal. Nah, ini masuk ke sini. Nah, ini ya, saya jual harga 50.000, akumulasi penyusutan terakhir walaupun sudah dijual akan memunculkan akumulasi untuk terakhir kalinya. Nah, ini ada rugi penjualan aset dari harga ini ya, 1.850.000 dijual 50.000 dengan biaya akumulasinya. Kemudian ruginya nanti otomatis dihitung.
Next kita lanjut ke sheet transaksi. Bentar. Nah, ini untuk oh iya, saya lupa menyampaikan untuk sheet saldo awalnya. Nah, ini untuk saldo awal nanti seperti dari daftar aset. Nantinya di bawahnya akan ada periode berikutnya. Ini nanti akan di mapping ke buku besar periode berikutnya juga ya nantinya. Jadi untuk saldo awal persediaan ini sudah cukup sampai di sini, nggak akan ada lagi baris bawahnya. Sedangkan saldo awal dan daftar aset ini nantinya akan dibuat untuk kolom periode bulan berikutnya. Lanjut untuk sheet transaksi ya. Sheet transaksi terdiri dari beberapa transaksi, baik itu penjualan, pembelian bahan produksi ataupun penambahan aset, serta transaksi dengan vendor pihak ketiga untuk transaksi penjualan maupun transaksi dengan vendor pihak ketiga proses DP atau tunai. Saya mau memberikan penjelasan untuk ini ya, invoice penjualan, tapi sebelumnya teman-teman diisi dari master daftar harga produk terlebih dahulu. Untuk harga di sini sudah termasuk PPN karena ini nanti sistem pembukuannya berhubungan dengan pajak. Jadi dibuat harga plus PPN. Kemudian dari kategori harga ini sesuaikan dengan kategori dari pelanggan. Di sini ada kategori konsumen dan agen, dari daftar pelanggannya juga sama. Nanti sistem akan menghitung otomatis harga untuk konsumen dan agen dan juga dengan sesuai jumlah minimal dan maksimalnya. Oh iya, ini saya lupa menyampaikan yang ini. Nah, ini ya. Di sini ada 2 kolom tambahan. Ini muncul dari pembelian aset. Nah, ini di sini saya berikan keterangan. Mana ini? Enggak sih, enggak saya tulis apa ya? Kayaknya tadi saya tulis. Bentar. Apa beneran enggak saya tulis? Oke lah, enggak ada. Ini jadi untuk sheet transaksi, nantinya teman-teman tinggal input dari kolom yang tidak saya berikan warna. Di sini saya memberikan contoh untuk pembelian aset. Nanti dari pembelian aset ini kita posting ke daftar aset dan status di sini nanti sudah. Jadi pertama kali kita menambahkan data ini nantinya akan posting asetnya belum. Sedangkan untuk status posting ini untuk posting jurnal. Dari hasil pembelian aset nanti akan masuk ke jurnal. Ini dari pembelian aset masuk ke daftar aset. Di sini ada ID transaksi. Ini ID transaksinya nanti kosong, sama juga dengan seperti nomor referensi ini. Ini untuk nomor referensi ke jurnal ya. Jika statusnya menjadi sudah, nanti nomor referensinya diberikan. Dan ini daftar aset, karena ini statusnya sudah, ID transaksinya juga sudah diberikan sesuai dengan master daftar aset ini ya. Nah, di sini ada ID transaksi. Jadi awal mulanya ini enggak ada karena saya melakukan penambahan aset, yaitu pembelian aset, karena di sini monitor saya sudah error. Ini ya, monitor curve
sudah error, sudah rusak. Saya belikan dengan Xiaomi. Kemudian nah ini untuk bangunan di sini karena statusnya saya sewa bukan hak milik, di kolom deskripsi ini nanti akan muncul sewa, umur manfaat 5 tahun. Lanjut ke sini ya. Untuk transaksi invoice penjualan, di sini teman-teman tinggal masukkan daftar pelanggannya. Ini udah tinggal pilih saja mau masukkan daftar pelanggan siapa yang melakukan transaksi dengan kita. Kemudian kode produknya, kode produk dari ini tadi ya, daftar harga produk. Kemudian kuantitinya berapa, dan di sini nanti ini akan otomatis terisi. Di sini tidak akan ada rumus, jadi rumus semuanya murni dari bagian sini ya. Klik tambah, nanti data masuk ke sini. Kemudian karena ini sistemnya DP ataupun pelunasan, nanti kita input uang muka yang kita terima dari klien berapa, dan di sini nanti akan membuat sebuah jenis invoice pesanan ataupun pelunasan dari melihat ini ya, sisa pembayaran. Nah ini, jika sisa pembayarannya kosong, nanti ini jenis invoice-nya pelunasan. Tapi jika sisa pembayarannya terisi nominalnya berapa, ini akan terisi pesanan. Di sini juga ada jenis status invoice pesanan ataupun sudah diambil. Nanti dari sheet ini akan di mapping ke pesanan invoice atau pelunasan invoice. Saya beri contoh ya. Sini saya new invoice. Kita input nama pelanggannya, kode produk, quantity misal 300, nama file, member card, toko perdana. Nama filenya ya ini ya. Klik tambah, data masuk. Saya contoh satu produk lagi, kuantitinya 250. Sini map rapot SMA N123. Klik tambah. Nah ini ya, karena sisa pembayarannya ini ada nominalnya, maka di sini jenis invoice-nya pesanan. Tapi kalau saya masukkan sesuai angka dari subtotal 9.500.000, jenis invoice-nya menjadi pelunasan. Di sini status invoice-nya tetap masih pesanan ya, jangan diubah menjadi sudah diambil. Kemudian ini saya mau memberikan contoh untuk jenis invoice pelunasan terlebih dahulu. Walaupun ini jenis invoice-nya pelunasan, tapi status invoice-nya belum diambil karena kita proses produksi membutuhkan beberapa hari ya, nggak langsung jadi. Sini saya klik simpan. Statusnya pelunasan, walaupun pelunasan ini akan masuk ke transaksi pesanan invoice karena melihat dari sininya ya, nanti status invoice-nya berupa pesanan, maka masuknya ke pesanan invoice. Invoice 08. Nah ini untuk print sudah disediakan di sini.
cetak invoice, bisa untuk proses cetak, kemudian save to PDF, proses save. Saya mau lihatnya dari sini aja. Nah, ini untuk proses pembuatan cetak invoice-nya. Di sini jenis invoice-nya pelunasan, kemudian statusnya pesanan. Cek pesanan invoice. Oh iya, ini karena statusnya lunas ya, masuknya ke pelunasan. Jadi di sini lihatnya dari ininya, jenis invoice-nya pelunasan, maka masuknya ke pelunasan. Cuman di sini, nah, pengambilan statusnya belum, kemudian ini status posting juga belum. Ini untuk transaksi yang pembayaran tunai. Saya coba untuk transaksi sistemnya DP ya, uang muka. Kita coba lagi untuk ini untuk konsumen aja, 200. Sini nama filenya kartu pelajar SMK 45. Kemudian saya coba 3 produk ya, 200. Map rapot SMK 45, tambah 1 produk lagi. Misalkan di sini saya mau buat brosur A4 2 sisi, quantity 8 rim, nama file brosur PMB 2026. Nah, di sini saya mau membuat sistem DP ya. Sistem DP-nya misal saya buat DP 10 juta 123 123. Nah, di sini statusnya masih pesanan karena sisa pembayarannya masih ada ya. Kita klik simpan. Oh ya, ini lupa juga ya. Jadi misalkan di sini saya buat ini 13 340 123. Nah, ini kode transaksinya nanti juga akan berubah karena sistemnya DP, jadi sistemnya pembayaran tunai, maka transaksinya, kode transaksinya menjadi TRX02. Tapi jika sisa pembayarannya masih ada, maka menjadi TRX01. Nah, ini ya, transaksi 01 ini dapat dari ini ya, daftar akun. Nah, ini kode transaksi di sini. Ini nanti untuk mempermudah proses kerja VBA nantinya ya, untuk menentukan akun debit dan kreditnya. Tujuannya agar sistem nantinya ringan untuk digunakan jangka panjang. Jadi VBA tidak bekerja terlalu berat. Kita klik simpan. Nah, ini kali ini karena status jenis invoice-nya pesanan, maka akan masuk ke sini pesanan invoice. Kalau tadi kan masuk ke pelunasan, karena pembayarannya tunai, tidak ada DP, langsung dibayar lunas. Dan ini saya mencontohkan pembayaran sistem transaksinya menggunakan DP. Klik print, cetak invoice. Nah, ini ya, pesanan save to PDF. Di sini juga sama,
pesanan dan juga pesanan. Tadi pelunasan pesanan. Cek di pesanan. Tadi invoice 09. Nah, ini ya. Uang muka akan muncul di baris pertama. Sisa pembayarannya 3.340. Di sini ada status pelunasan. Jika pelunasannya ini sudah, berarti sudah masuk ke sheet transaksi pelunasan invoice. Kita cek ini yang statusnya sudah dari sini. Nah, 02, 03, 04, 05. Apakah sudah masuk ke sini? 02, 03, 05 sudah masuk ke sini ya, karena di sini dari kolom pelunasan terisi sudah. Sedangkan ini yang barusan kita buat kolom pelunasannya belum. Nah, untuk transaksi invoice penjualan ini, jika klien atau konsumen melakukan pembayaran, pelunasan, dan pengambilan barang, maka kita melakukan searching dari sini. Tadi 08 dulu ya, yang statusnya tadi dibayar tunai. Nah, ini di sini statusnya jenis invoice-nya pelunasan. Karena ini konsumen mau diambil statusnya, maka akan beralih menjadi sudah diambil. Kemudian kita masukkan adminnya. Adminnya siapa yang bertugas? Klik simpan. Nanti data akan diupdate 08 ini ya, 08. Saya perbesar aja. Nah, di sini ini ya, invoice 08. Kita cek di sini dulu. Ya, yang tadi saya singgung, harga sudah termasuk PPN. Pastikan teman-teman buat daftar harga produknya itu sudah termasuk PPN, nanti akan otomatis dihitung di sini. Nah, ini ya, status pengambilan. Pengambilannya belum. Nanti ketika ini saya klik simpan, datanya tidak akan bertambah, melainkan melakukan update di sini menjadi sudah. Simpan. Nah, kita cek 08 menjadi sudah ya. Ada dua produk 08 ini tadi ya. Kemudian saya mau coba untuk yang 09. Di sini pelunasan belum ada ya. Cek 09 searching invoice. Nah, ini statusnya menjadi pelunasan, kemudian sudah diambil. Teman-teman nggak perlu ngisi ini ya. Kita tinggal pilih adminnya saja, siapa yang bertugas. Kemudian klik simpan. Data ini tidak akan berubah, tetap diam di sini. Hanya akan dipindahkan ke pelunasan invoice. Oh ya, yang berubah di sininya. Nah, ini status pelunasannya nanti akan berubah menjadi sudah. Simpan. Nah, udah berubah menjadi sudah. Kemudian pelunasan invoice akan masuk 09. 09 sudah masuk. Nah, dari sini ini mau saya buat belum aja semuanya. Belum. Laporan pendapatan saya hapus dulu. Ini ya,
dari sini nanti akan proses mapping ke laporan pendapatan. Ini untuk mempermudah nanti pembuatan jurnalnya. Kita posting pendapatan, semuanya masuk ke sini. Nah, ini seperti yang tadi saya singgung ya. Kalau untuk pajak ini tadi PPh, kalau di sini masa berlakunya masih aktif, maka akan dihitung secara otomatis di laporan pendapatan. Tapi jika masa berlakunya sudah kadaluarsa, jadi ininya nanti akan kosong, jenis pajak dan PPh final ini akan kosong, tidak akan terisi. Kok ada dua ya? Sebentar. Kok bisa menjadi dua? Seharusnya satu ini. Ada 0102. Oh, ininya nggak diupdate. Ini seharusnya sudah diupdate menjadi 01. Ini jadi dua, ini ada dua dua kode transaksi. Di sini kan kalau kita cek dari daftar akun COA ini, untuk kredit itu artinya sistem DP TRX02, ini seharusnya datanya sudah diupdate menjadi TRX01 ini. Nah, ini untuk pelunasan seharusnya TRX01, transaksi 01, kemudian ini nanti hanya satu. Nanti saya perbaiki, ini saya buatkan contoh dulu ya, ini TRX01 bukan 02. 01. Di sini status posting belum bawa ke bawah. Nah, ini ya, status postingnya belum, klik posting pendapatan hanya ada satu baris nanti, bukan dua. Nah, ini nilai transaksi itu sesuai dari DPP. Ini mengambilnya dari DPP, bukan dari jumlah ini ya, DPP. Kemudian kita cek PPN nya apakah sama. Oh, maaf, jadi ini juga mengambil dari jumlah. Ini mengambil dari jumlah juga ini. Kita coba ya, cek dulu. Oh iya, ini mengambil dari jumlah. Nah, ini ya, sesuai. Cuman ini nanti yang akan diproses ke jurnal hanya mengambil DPP. PPN nanti tidak akan dibawa ke jurnal, melainkan ada laporan pajak sendiri. Kita terpisah untuk laporan pajaknya. Nah, ini tidak akan masuk ke dalam jurnal. Saya delete. Dari sini klik posting jurnal, nanti data akan masuk ke jurnal. Akan mengambil DPP, tidak mengambil dari nilai lainnya. DPP 110 sekian ya.
kita cek dari akuntansi database jurnal. Nah ini nanti akan otomatis mengambil kolom debit dan kreditnya. Kemudian satu sheet lagi nih untuk maklon cetak. Di sini sama seperti dengan sheet apa tadi, invoice penjualan tadi ya. Sistemnya DP dengan pihak vendor kedua. Contoh ini yang belum masuk invoice 08 invoice 08. Saya ID card, mode pajak. Nah ini mode pajak, pilih PKP atau non PKP. Misal saya di sini pilih non PKP. Di sini vendornya kok tidak ada ya? Oh ini supplier. Supplier untuk ID card saya berikan contoh. Nah ini nomor transaksi. Untuk bagian yang berwarna jangan pernah kalian input, tapi inputnya dari bagian yang kosong ya. Nah ini di sini klik generate. Nanti akan diberikan nomor transaksi, komponen, deskripsi, dan juga satuan. Ini saya nggak memberikan contoh yang itu ya, yang untuk pas foto. Ini ya, ke daftar harga produk. Nah ini untuk pas foto kan, karena di sini ada beberapa komponen. Mana ini? Nah ini dari pas foto ada maksimal 3 komponen ini. Ukuran 2x3, 3x4, kemudian paket 2, 2x3, 3x4, paket 3, 2x3, 3x4, 4x6, paket 6 juga sama, 2x3, 3x4, 4x6. Maklon, transaksi maklon cetak. Ini kebetulan saya hanya memberikan contoh satu, ini enggak ada yang pas foto. Ini klik generate, nanti akan input otomatis. Nah ini ya, harga satuannya berapa sih? Ini saya di sini 1850. Nah ini ya, kalau teman-teman milih non PKP, PPN nya kosong, DPP sama dengan total. Tapi kalau di sini saya pilih PKP, PPN nya akan terisi, DPP nya nanti juga akan dijumlahkan. Nah gini, ini sumbernya dari sini ya, yang tadi awal saya bahas. Nah ini mode non PKP atau PKP. Transaksi maklon cetak. Sini kursor ke bawah. Bayarnya berapa? Mau sistem DP atau uang muka? Mau sistem DP atau tunai? Di sini saya berikan contoh tunai dulu yang ini ya. 569.800. Nah ini untuk ini nanti juga otomatis. Nah ini 514 itu dapat dari mana sih? 514 dapat dari WIP, dari daftar harga produk. Di sini ada kode akun WIP 514, produk jadi 513. Kita masuk ke daftar akun COA 513 dan 514. Nah ini 513 itu beban produksi vendor, 514 itu beban cetak vendor. Beban cetak vendor kayak misalkan brosur itu kan kita bisa menggunakan cetak vendor berapa, ataupun mau misalkan brosur mau dikategorikan produk jadi, maka
nanti akan kita pilih akunnya 513, daftar, harga produk. Nah, ini WIP 514, produk jadi 513, maklon cetak. Next ya, kita lanjut di sini dulu, saya perbesar biar kelihatan. Klik tambah, data akan masuk ke tabel. Data otomatis masuk ke dalam tabel. Invoice 08 ya tadi ya. Oh, ini invoice 07 juga belum saya buat. Invoice 07 ada pas foto enggak ada juga. Saya ulangin aja ya. Untuk pas foto di sini invoice nggak ada pas foto paket 3 ini. Pas foto paket 2 invoice 05. Invoice 05. Produknya pas foto, mode pajak nanti aja gampang. Nah, ini ya, klik generate, nanti akan masuk 2 komponen. Generate. Nah, ini 2 kali 3 dan juga 3 kali 4. Harga satuannya berapa sih? 2 kali 3 harga satuannya, harga satuan 2 kali 3 85, 3 kali 4 150. 85 150. Nah, ini karena saya belum pilih ya mode pajaknya, maka DPP dan PPN nya belum bisa menghitung. Sini saya klik PKP atau non PKP, nanti akan otomatis dihitung. Nah, di sini uang muka berapa, atau misalkan teman-teman bayar tunai. Cuman karena ini sudah saya buat ya di sini ya. Ini saya abaikan aja. Saya delete dulu. Ingat, kalau mau delete jangan delete yang bagian berwarna. Saya coba untuk 07 tadi 08 ya, lanjutan 08. Di sini saya baru masuk produk ID card. Nah, ini harga satuan untuk 12 lembar berapa sih? 24.000. 24 belum saya generate ya. Ini mode pajaknya saya kosongkan dulu dari percetakan Raka Grafika. Nah, ini otomatis hanya satu komponen produknya, itu hanya satu. Tadi berapa? 24 apa ya? 12 lembar ya, 24 1 2 3. Nah, sini saya mau coba PKP ya kali ini ya. PKP akan dihitung otomatis. Sini saya buat sistem DP, misalkan saya kasih DP 4 juta. Ada plusnya. Klik tambah. Data otomatis masuk. Sini saya mau memperlihatkan untuk proses pelunasannya ya. Sini yang belum lunas dari yang barusan saya buat ini ya, 4 juta, sisanya 2 juta 160. Nah, dari pelunasan maklon kita pilih untuk ini, bukan nomor invoice lagi ya, melainkan nomor ini, nomor maklon, nomor transaksi maklon 18. Cek. Nah, ini 18 sudah masuk.
kan sudah sampai 8 ya, 18 nama produk. Nah, nama produknya sesuai. Nah, di sini sesuaikan dengan jumlah ini, sisa pembayarannya. Biarkan sisa pembayarannya masih ada, tapi kita input untuk nominal bayar, klik tambah, nanti akan masuk ke sini. Kelihatan nggak sih kalian? Ini ya, saya perbesar lagi, klik tambah. Oh, tanggal belum saya isi, tanggal 23 April 6, tambah. Nah, statusnya menjadi sudah melakukan proses pelunasan. Kemana ini? Kok tambah sheet? Bukan laporan pajak, tadi pelunasan maklon. Nah, ini keduanya nanti akan kita proses mapping ke dalam jurnal. Posting jurnal, statusnya menjadi sudah, kemudian kita diberikan nomor referensi. Ini juga sama, kita diberikan nomor referensi. Cek dari akuntansi database jurnal sudah masuk sumber. Ini ya sumbernya, penjualan, daftar aset, laporan tadi ya, aset yang dijual, transaksi maklon cetak, kemudian pendapatannya, ini pelunasan maklon. Sedangkan dari buku besar ini sumbernya nanti dua, dari saldo awal dan juga dari jurnal. Saldo awal, nah ini klik posting, nomor referensinya nanti diberikan, status postingnya sudah. Nah, ini kalau saya klik lagi tidak bisa, tidak akan masuk dia. Buku besar, nah ini ya, untuk buku besar ini itu saldo berjalan sesuai per kode akunnya nanti ya. Saya coba untuk posting buku besar. Nah, ini kalau saya klik posting nggak akan bisa. Jadi posting. Nah, kalau bacanya kayak gini agak pusing. Kita filter dulu, filter sesuai kode akun, karena ini saldo berjalan per kode akun. Nah, ini ya, ini nanti akan menentukan saldo debit dan kreditnya untuk masuk ke NSD. Jadi sistem sudah menghitung nanti untuk akun kas 111 ini akan masuk ke debit ke dalam tabel NSD ini. Kemudian saya mau cek yang saldo kredit. Saldo kredit ini modal pemilik hanya satu kali. Nah, ini utang vendor 212 akan masuk ke saldo kredit. Ada lagi yang saldo kredit enggak ya? Oh, tidak ada. Kita cek ya, klik generate. Oh iya ya, saya mau buat ini dulu, posting. Nah, ini untuk transaksi lainnya tadi ya, termasuk sewa bangunan. Kemudian kita lupa untuk daftar aset juga belum ya. Daftar aset kita hitung penyusutannya, posting jurnal, otomatis akan dihitung akumulasinya, terus nilai bukunya. Nah, ini untuk nilai buku yang data baru dibuat ya. Nah, ini untuk nomor referensinya tidak akan diberikan karena ini statusnya sudah nonaktif. Kemudian di pembelian bahan dulu.
pembelian bahan posting dulu. Ini saya memberikan penjelasan beberapa aja ya. Kalau saya jelasin semuanya videonya nanti terlalu panjang. Pemakaian bahan, posting jurnal, ada lagi? Tidak ada. Ini laporan pajak, nanti kita bahas di video berikutnya ya. Database jurnal, kita cek ya, ini ada yang statusnya belum. Ini akan mengambil status posting belum yang akan dimasukkan ke buku besar, sedangkan yang status postingnya sudah, ini tidak akan masuk lagi. Akun NSD buku besar, kita filter lagi sesuai kode akun. Nah, di sini baru kita melakukan proses generate. Nah, generate NSD sudah masuk. Kalau ada kolom debit dan kredit, pastikan hasilnya sama. Hasilnya sama ya, 209 sekian. Nah, di sini saya mau generate laporan, generate report. Ini nanti akan masuk ke laba rugi, modal dan neraca. Modal dan neraca ini ada 2 tabel. Nanti akan otomatis input ke sini ketiga tabel ini ya. Generate report, laporan laba rugi. Sini saya mau cek hasil labanya sesuai dengan yang nanti dari isi ini enggak, sama dengan ini, kurangin ini 28 juta sekian. Nah, ini ya, ada laba bersih sama kan, 28.933.499 kita masuk. Nah, ini ada kolom debit dan kredit, pastikan terlebih dahulu hasilnya sama. Oke, hasilnya sama. Ini laba rugi. Nah, kalau teman-teman mau proses cetak untuk report, kita tinggal generate cetak laba rugi di sini. Pilih periodenya, misalkan di sini saya pilih periode 01, dia akan kosong karena tidak ada datanya. 04 baru kita akan terisi karena di sini periodenya 2026-04. Nah, baru akan terisi. Di sini yang dari awal yang saya jelaskan ya, mau generate PPh 0,5 atau 11 atau 22. Karena di sini 0,5% dari omset masih berlaku, maka klik generate ini. Nah, ini ya, saya akan cek dari total nilai 701. Oh iya, ada yang lupa kita bawa. Ini laporan pendapatan. Nah, ini laporan pendapatan itu sebenarnya ada 2 ya, ini belum saya masukkan ini. Nah, ini statusnya masih belum. Saya bahas untuk ini dulu ya. Untuk pendapatan lain, ini untuk transaksi dari platform plat merah alias Siplah ataupun Inaprok. Jadi teman-teman di sini tinggal input sesuai dengan invoice yang diberikan dari Inaprok maupun Siplah. Nomor invoice-nya berapa dari Siplah, ini misalkan saya berikan contoh di sini dari Siplah ya. Ini nomor invoice yang diberikan dari Siplah, masukkan ke sini. Cuman karena ini saya buatnya 2 bagian ya. Kita inputnya dari sini, nanti klik tambah, masuk ke sini,
termasuk kita masukkan NPWP dari pelanggan sesuai dengan data yang kita dapatkan dari platform. Ini saya lupa, ini enggak saya mapping, bisa nggak ya di mapping? Posting jurnal, coba dulu. Ada yang kelewat, apakah bisa? Transaksi seharusnya bisa, karena ini kan melihatnya dari status posting ya. Pendapatan platform, oh belum, nah tidak ada ya. Pendapatan platform belum masuk ke sini nih, tidak bisa ya. Ini statusnya sudah. Gini aja, saya ulangi, ini saya delete, saya lupa untuk platformnya tadi. Jadi pendapatan di sini ada dua ya, pendapatan dari transaksi langsung dengan konsumen atau agen, dan juga pendapatan dari platform. Saya delete dulu, delete. Laba rugi juga saya delete. Ada yang kelupaan sih tadi ya. Modal juga saya delete. Kita kembali ke saldo awal. Ini saldo awalnya kita buat belum. Nanti ini saldo awal akan menambah baris baru untuk periode bulan berikutnya. Kita cek ke akuntansi, database, jurnal. Nah, di sini saya buat belum. Kita klik posting. Buku besar, kita filter sesuai kode akun biar bacanya enak di sini, karena ini saldo berjalan per akun ya. Ini terus kita masuk ke ini ya, udah masuk ya, platform, pendapatan platform udah masuk. Kita generate NSD, laba ruginya pasti bertambah. Dari generate kita, dari NSD kita report. Nah, laba ruginya berapa sih? Auto sum. Sini juga auto sum. Sini kita buat menghitung manual dulu apakah sesuai dengan tabel modal dan neraca 53 253. Nah, udah sesuai ya. Di sini ada penambahan modal, dari modal awal 71 juta jadi menambah 115 juta sekian. Nah, kita lanjut ke laba rugi. Generate laba rugi, generate PPh. Ini PPh 700 sekian ya, 701,021. Ini sumbernya dari pendapatan dan juga pendapatan lain. 553 saya bawa ke sini aja ya. Nanti akan saya coba sum value apakah sama, 701,021. Benar ya. Jadi PPh itu akan mengambil dari dua sheet ini, pendapatan lain dan juga pendapatan. Nah, ini kemudian dari ini juga ada untuk proses cetak
laporan perubahan modal dan juga neraca ya. Sini tinggal klik generate, kita pilih periodenya dulu. Pastikan pilih periodenya. Di sini sudah saya pilih periodenya 2026-04. Nah, otomatis. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang agak jelimet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.